Assalamualaikum, saya Nunung Hairia dari Prodi PG PAUD kelas A2 semester 5 dengan nomor NIM 186207001. Hari ini akan melaksanakan tugas UTS dari mata kuliah Evaluasi Perkembangan Anak Usia Dini. Asesmen perkembangan bahasa. Asesmen perkembangan bahasa pada dasarnya tidak berbeda dengan asesmen perkembangan lainnya. Asesmen ini merupakan pendeteksian gejala-gejala yang terjadi pada anak dalam proses perkembangannya. Melalui asesmen diharapkan guru mengetahui kebutuhan perkembangan anak dan cara mensimulasinya sesuai dengan tahap usia anak. Asesmen yang dilakukan di lembaga PAUD sama. Teknik pengamatan adalah salah satu teknik yang sering digunakan dalam asesmen perkembangan anak. Dalam perkembangan bahasa digunakan untuk melihat percakapan anak. Perkembangan bahasa merupakan kombinasi dari interaksi sosial, perkembangan emosi, kemampuan kognitif, dan perkembangan fisik. Semuanya saling dikombinasikan. Dalam beberapa tahun anak membangun tata bahasanya. Perkembangan bahasa. Pengertian dari perkembangan bahasa adalah proses berkembangnya kemampuan seseorang untuk memahami dan mengucapkan kata. Seiring berjalannya waktu dan interaksi, kosakata atau kemampuan bahasa seseorang juga ikut berkembang. Apa yang dimaksud dengan perkembangan bahasa pada anak? Perkembangan linguistik atau linguistic development anak adalah perkembangan berbahasa yang terjadi pada anak khususnya balita. Sebenarnya perkembangan linguistik ini akan terus berlangsung hingga anak berusia 8 tahun. Tahap perkembangan bahasa pada anak. Mengutip dari Children Development, ada 4 bagian dalam bahasa, yaitu 1. Fonologi atau bunyi atau nada pada bahasa. Simantik, mengandung kata kerja dan mampu menggambarkan konsep melalui kata-kata. Tata bahasa, aturan subjek, predikat, dan objek diposisikan ke dalam suatu kalimat. Dan pragmatis, aturan untuk komunikasi yang efektif dan sopan. Beberapa indikator kemampuan berbahasa pada anak. 1. Menyimak perkataan orang lain, seperti bahasa ibu atau bahasa lainnya. Kedua, mengerti dua perintah yang diberikan dalam waktu yang bersamaan, memahami cerita yang dibacakan, mengenal perbendaharaan kata melalui kata sifat, seperti nakal, pelit, baik hati, berani, baik, jelek, dan sebagainya. Mengulang kalimat sederhana, menjawab pertanyaan sederhana, mengungkapkan perasaan dengan kata sifat seperti baik, senang, nakal, pelit, baik hati, dan lain-lain. Kedelapan, menyebutkan kata-kata yang dikenal. 9. Mengutarakan pendapat kepada orang lain. Ke-10, menyatakan alasan terhadap sesuatu yang diinginkan atau ketidaksetujuan. 11. Menceritakan kembali cerita atau dongeng yang pernah didengarnya. 12. Mengenal simbol-simbol pada tulisan. 13. Mengenal suara hewan atau benda yang ada di sekitarnya. Dan 14. Membuat coretan-coretan yang bermakna. Kesimpulan dari pemaparan di atas adalah asesmen perkembangan bahasa anak usia dini sangat diperlukan karena perkembangan bahasa anak mempengaruhi pada masa kedewasaannya. Melalui asesmen yang dilakukan, mampu membantu anak dalam pemberian simulasi maupun penanganan yang tepat yang bertujuan agar anak dapat berkomunikasi dengan baik. Dalam penanganan anak, pihak lingkungan di sekitar harus saling bekerja sama, seperti orang tua, keluarga, guru, maupun lingkungan sekolah lainnya. Demikianlah pemaparan dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penulisan dan perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.